Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawati fid din, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam ini bisa kita kembali berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini, yang mana pada kesempatan ini sama-sama kita akan kembali melanjutkan kisah dari salah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang termasuk yang paling cintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah dari sahabat Zaid bin Harithah yang bahkan sebelum datang Islam, sebelum datang syariat yang menghapuskan tentang nisbah kepada anak angkat, maka Zaid ini sempat dinisbahkan kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad bin Abdullah. Nah, pada pekan yang lalu kita sudah bahas kisah Zaid bin Harithah ini, dan kita sedikit ulas yang mana Zaid bin Harithah ini waktu kecilnya beliau ikut bersama ibunya, singkat cerita ingin berkunjung ke kampung halaman ibunya. Akan tapi tiba-tiba ketika sudah sampai di tempat tujuan, ternyata tempat tersebut didatangi oleh perampok yang merampok, yang mengambil seluruh harta, kemudian unta, dan menjadikan anak-anak sebagai budak untuk dijual. Termasuk diantara budak atau diantara anak-anak yang diculik ini adalah Zaid bin Harithah yang pada saat itu usianya sekitar 8 tahun. Nah, dan pada saat itu Zaid dibawa ke pasar yang di sana diperjualbelikan budak-budak. Dan pada saat itu ada seorang pemuka Quraisy yang bernama Hakim bin Hazam bin Khuwailid, yang merupakan keponakan dari ibunda kita Khadijah, merupakan keponakan dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian ketika pulang dari perjalanan tersebut dari pasar yang namanya Pasar Uqad, Pasar Uqad di sini hanya diadakan pada bulan-bulan haram, pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga pada bulan Rajab. Hanya 4 bulan saja dalam 1 tahun. Nah, ketika pulang dari pasar tersebut, maka Khadijah tahu bahwasannya keponakannya ini baru pulang dari pasar Uqad, membeli, atau di sana dia membeli beberapa budak. Dan ketika sampai di rumahnya, menyambutnya, kemudian mengucapkan salam kepadanya, maka Hakim bin Hazam ini menawarkan kepada bibinya, yaitu kepada Khadijah, untuk mengambil salah satu di antara budak yang telah dibelinya. Jadi bukan hanya Zaid saja yang dibeli, akan tapi beberapa budak yang dibeli. Dan pada saat itu Khadijah memilih Zaid bin Harithah. Dan sejak saat itulah Zaid ikut bersama Khadijah menjadi budaknya. Dan tidak lama setelah itu Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dan setelah menikah, maka Khadijah ingin memberikan hadiah yang terbaik kepada sang suami, kepada Rasulullah, yang pada saat itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka dihadiahkanlah budak tersebut, yang memang Khadijah pun menganggapnya merupakan harta yang paling berharga yang dimilikinya. Maka beliau menghadiahkannya kepada Rasulullah. Nah, di sisi yang lain, tentu ibu dan juga ayah dari Zaid bin Harithah ini merasa sedih, terus mencari-cari berita di mana kabar atau di mana keadaan anaknya ini, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Dan kemudian akhirnya ada ketika musim haji, sekelompok
orang dari keluarga ya ayahnya ini datang ke Mekah dan di sana berjumpa dengan Zaid bin Harithah. Ya, kemudian di sana mereka ngobrol, kemudian saling bertanya, dan kemudian ketika rombongan tersebut pulang ke kampungnya menceritakan kepada ayahnya, maka dengan segera ayahnya menyiapkan perbekalan ya untuk safar ke Mekah dengan tujuan untuk menjemput anaknya. Ya, dengan tujuan menjemput anaknya. Ketika tiba ya di Mekah, maka yang dituju adalah siapa? Rasulullah ya. Pada saat itu sekali lagi belum diangkat jadi nabi dan rasul ya. Berjumpa dengan Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun ya kaget, siapa ini ya yang tiba-tiba mendatanginya kemudian meminta supaya anaknya dikembalikan ya. Nah, pada ji'naka fi ibnina alladhi indaka. Kami datang untuk menjemput anak kami yang ada bersama engkau, bersama Anda. Ya, dan kami bawa harta untuk menebusnya. Ya. Akan tapi ya di sini Rasulullah SAW tidak mau menerima tebusan tersebut. Ya, akan tapi bahkan memberikan tawaran yang sungguh menggiurkan ya. Kita panggil saja anak tersebut ya, kita berikan dia pilihan apakah ingin pulang bersama Anda ataukah ingin tetap bersamaku ya. Ketika dipanggillah Zaid ya, nah Rasulullah tanyakan siapa mereka berdua ini, maka Zaid menyebutkan ini adalah ayahku, ini adalah pamanku ya. Nah, jadi ayahnya bernama Harithah ya, kemudian pamannya bernama Ka'ab. Tanyakan kepada Zaid ya, Rasulullah menyebutkan qad khayyartuka in syi'ta madaita ma'ahuma wa in syi'ta aqamta ma'i. Ya, aku telah memberikan pilihan kepada engkau wahai Zaid. Kalau engkau ingin pulang bersama keduanya maka silahkan. Kan tapi kalau engkau ingin tetap tinggal ya, maka juga silahkan ya, ingin tetap tinggal bersama aku maka silahkan. Maka tanpa pikir panjang Zaid bin Harithah setelah bertahun-tahun ya, setelah sekian lama terpisah dengan ayah ibunya, terpisah dengan keluarganya ya, yang pada saat itu berjumpa dengan ayahnya mengajaknya pulang, akan tapi Zaid bin Harithah menolak dengan segera. Ya, jawaban dari Zaid apa? Bal uqimu ma'ak. Ya, aku akan tetap tinggal bersama engkau tanpa pikir panjang. Ya, kan ayahnya pun di sini marah. Ya, kenapa? Celakalah engkau. Ya, apakah engkau tetap memilih perbudakan daripada pulang ikut bersama kami? Ya, ya maka untuk menenangkan hati ayahnya ini Rasulullah SAW ya pun merasa mengetahui bagaimana yang ada di kepala ayahnya ini, apa yang ada di pikirannya ya, merasa cemas ya, merasa khawatir kepada anaknya ya. Sang ayah merasa khawatir kepada anaknya, maka Rasulullah ya dengan segera ya mengambil tangan Zaid kemudian keluar dari Masjidil Haram ya, dan berdiri di atas batu yang besar ya, di atas batu, kemudian mengatakan ya, mengumpulkan siapa? Nah, mengumpulkan para penduduk, para masyarakat ya pada saat itu yang ada di sekeliling beliau ya. Tentunya mereka adalah bangsa Quraisy. Maka Rasulullah menyebutkan, ya ma'syara Quraisyin ishhadu anna hadza ibni yarithuni wa yarithuhu. Ya, wahai jamaah ya, orang-orang Quraisy sekalian, saksikanlah oleh kalian bahwasannya ya ini adalah anakku, itu Zaid ya, diangkatnya sebagai anak, bukan lagi sebagai budak. Hadza ibni, ini adalah anakku ya, anak angkatku, dia akan mewarisi hartaku ketika aku mati, begitupun aku akan mewarisi hartanya ketika dia mati ya. Karena memang kebiasaan atau adat pada masa jahiliyah
anak angkat pun menerima warisan, menerima jatah warisan. Jika datang Islam, maka anak angkat tidak lagi mendapatkan jatah warisan, akan tapi boleh mendapatkan jatah yang lain, ya. Dengan istilah apa, wasiat, itu boleh, ya. Kan tapi dalam warisan ini tidak boleh. Nah, maka ketika mendengar perkataan dari Rasulullah tadi, ayahnya pun merasa tenang. Oh, ternyata ya anak ini diangkat sebagai anak. Anakku diangkat sebagai anak oleh Rasulullah, bukan sebagai budak. Maka mereka pulang kembali ke kampungnya dengan perasaan yang tenang. Dan sejak saat itu, ya, itulah Zaid dinisbahkan kepada Rasulullah, ya, Zaid ibnu Muhammad. Ya, sampai datang ya ayat dalam surat Al-Ahzab, ya. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan ud'uhum li'abaihim. Ya, panggillah anak-anak angkat kalian itu, ya, panggillah mereka dengan apa? Nisbah kepada ayah-ayah mereka. Ya, yang sebelumnya disebutkan Zaid bin Muhammad, maka sejak saat itu kembali kepada Zaid bin Harithah. 6. Dan pada saat itu Zaid tidak mengetahui ya apa yang akan terjadi kepada ya tuannya ini, kepada ayah angkatnya ini, ya. Kan tapi ya Zaid merasa nyaman ketika tinggal bersama ya Rasulullah. Selama ya tinggal bersama Rasulullah merasa nyaman, merasa tenang, sehingga ketika diajak pulang oleh ayahnya tidak mau. Mungkin kalau budak yang biasa ya yang memang diperlakukan seperti budak, ketika berjumpa dengan ayahnya mengajak pulang ya mungkin langsung ikut ayahnya. Kan tapi ini berbeda perlakuan Rasulullah kepada Zaid, ya, sehingga Zaid bin Harithah tidak merasa sebagai budak. Dan bahkan terlebih lagi ketika Rasul mengikrarkan bahwasannya Zaid adalah anak angkatnya. Dan Zaid tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, kemudian setelah itu barulah ya pada beberapa tahun setelahnya Rasulullah ya Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi dan rasul ya pada usia ke-40 tahun, ya. Dan beliau menjadi apa? Sayyidul awwalin wal akhirin, ya. Mimpin para nabi dan rasul, ya. Mimpin orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu di sini ya Zaid yang tinggal bersama Rasulullah disebutkan termasuk menjadi orang yang pertama masuk Islam, ya, dari laki-laki. Nah, dari perempuan adalah siapa? Tentu istrinya adalah Khadijah, adapun laki-laki adalah Zaid bin Harithah. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi Zaid bin Harithah. Dan kecintaan Rasulullah kepada Zaid terus, ya, meskipun sudah ya besar, sudah dewasa, ya, tetap Rasulullah mencintai anak angkatnya ini. Begitupun sebaliknya, Zaid bin Harithah pun juga mencintai ya Rasulullah sebagai ayah angkatnya, ya. Nah, sebutkan, kita lanjutkan di sini. Bahkan ya laqab atau panggilan pada Zaid disebutkan sebagai apa? Zaid al-Hub, ya, atau Zaid al-Hib. Maksudnya Zaid yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, bahkan anaknya Zaid yang namanya Usamah pun ya memiliki gelar atau laqab yang sama seperti ayahnya. Maka disebutkan Usamah itu adalah ibnu hibbi Rasulillah, ibnu hibbi Rasulillah, anak dari orang yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, kita lanjutkan pada kisah Zaid bin Harithah ini, ya. Wa fi sanati tsaminati minal hijrah, ya, sya'allahu tabarakat hikmatuhu ayyamtahinal habiba bi firaqi habibihi. Kemudian para jamaah sekalian, ya, pada tahun ke-8 Hijriah, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji ya seorang yang mencintai ya terhadap siapa yang dicintainya. Al-Habib, ya, orang yang mencintai kepada orang yang dicintainya. Apa yang terjadi? Dzalika anna Rasulullah sallallahu wa sallamu alaihi ba'atha al-Harith ibnu Umair al-Azdi bi kitabin ila Malik Busra yad'uhu fihi ilal Islam. Ya, jadi pada tahun ke-8 Hijriah tadi
ya Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Al-Harith bintu Umair, ya, membawa surat kepada raja, ya, Busra, ya, untuk apa? Mengajaknya masuk Islam. Isi surat tersebut mengajaknya masuk Islam. Falamma balagal Haritsu Mu'tah bi syarqi al-Urdun, ya, ketika Haris ini telah nyampe di daerah namanya Mu'tah, ya, sebelah timur kota Urdun. Urdun ini apa? Ibu kota Jordania sekarang, ya. Yordania, ibu kotanya Urdun. Daerah Syam termasuk pada zaman dahulu, ya. Nam, aradallahu ahadu umara'il Ghasasinah Shurahbil ibnu Amr fa akhadhahu wa shadda alayhi withaqahu thumma qaddamahu fa daraba unuqahu. Ya, akan tapi ketika tadi setelah sampai di daerah yang namanya Mu'tah, ya, salah seorang dari pasukan, ya, Ghasasinah, ya, yang pada saat itu dipimpin oleh seorang yang bernama Shurahbil bin Amr, ya, maka Al-Harith ini ditangkap, ya, wa shadda alaihi withaqahu, diikat, ya, dengan menggunakan rantai. Tsumma qaddamahu fa daraba unuqahu, kemudian didatangkan kepada, ya, Shurahbil ini, ya, oleh pasukannya, maka Shurahbil membunuh Al-Harith bin Umair ini, ya, yang padahal pada saat itu yang namanya seorang utusan ini apa? Hukumnya secara adat ini tidak boleh dibunuh. Hukumnya tidak boleh dibunuh. Apa? Kan tapi yang dilakukan oleh Shurahbil, dia malah membunuh utusan dari Rasulullah SAW ini, membunuh Al-Harith bin Umair, ya. Naam, fashtadda dzalika 'ala an-nabi sallallahu wasallamu alaihi id lam yuqtal lahu rasulun ghairu. Maka ketika sampai berita ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah sangat marah, ya, karena, ya, kebiasaan atau adat yang memang dikenal pada saat itu, yang namanya utusan tidak boleh dibunuh. Kalau sudah, ya, disakiti bahkan dibunuh, ini menandakan apa? Mengajak berperang, ya. Maka, ya, Rasulullah apa? Fajahaza jaishan min 3,000 muqatilin li ghazwi Mu'tah. Maka Rasulullah langsung pada saat itu menyiapkan, ya, para sahabatnya menyiapkan pasukan sebanyak 3.000, ya, 3.000 pasukan untuk, ya, mengadakan perang di daerah namanya Mu'tah tadi. Nah, wa walla 'alal jaishi habibahu, dan yang menjadi pemimpin pasukan pada saat itu adalah orang yang paling dicintainya, yaitu Zaid bin Harithah, itu anak angkatnya. Ya, waqala, ya, dan Rasulullah di sini mewasiatkan, ya, kepada para sahabat, pada pasukannya, in usiba Zaidun fatakunul qiyadah li Ja'far ibni Abi Thalib. Kalau sekiranya Zaid bin Harithah ini terbunuh, maka yang menjadi pemimpin, ya, mengambil alih pimpinan itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, ya, yang merupakan sepupu Rasulullah, ya, anaknya dari Abi Thalib, saudara dari Ali, ya. Fa in usiba Ja'far kanat ila Abdillah ibn Rawahah. Ketika Ja'far pun, ya, sekiranya apa? Terbunuh juga, maka pimpinan diambil oleh siapa? Abdullah bin Rawahah. Ya, Abdullah bin Rawahah ini sudah kita kisahkan juga sebelumnya. Sudah belum, ya? Abdullah bin Rawahah. Lupa saya. Nah, jadi pimpinan yang ketiga yang menggantikan, ya, adalah Abdullah bin Rawahah. Ini wasiat Rasulullah. Fa in usiba Abdullah, ya, dan ketika Abdullah bin Rawahah pun juga apa? Terbunuh, ya. Fal yakhtar al-muslimun li anfusihim rajulan minhum. Kalau Abdullah bin Rawahah ini juga telah terbunuh, ya, maka pilihlah oleh kaum muslimin siapa yang akan menjadi pemimpin mereka,
ya, salah satu dari kaum muslimin. Mereka harus kaum muslimin mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpinnya. Ya, jadi itulah wasiat Rasulullah sebelum ya pasukan berangkat menuju Mu'tah, yang pada saat itu dipimpin oleh ya anak yang paling dicintainya, ya, anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah. Madal jaishu hatta wasala ila Ma'an bi syarqil Urdun. Maka pasukan terus berjalan dan ketika sampai di daerah namanya Ma'an, ya, di daerah timur bagian Urdun juga, ya. Habba Herakul Malikur Rum ala ra'si mi'ati alfin muqatilin liddifa'i anil ghasasinah. Wandhamma ilaihi mi'atu alfin min musyrikil Arab. Wa nazala hadzal jaishu al-jiraru ghairu ba'idin min mawaqi'il muslimin. Dan ketika tadi pasukan kaum muslim sampai di Ma'an, maka Raja Romawi Heraklius, mungkin ya disebutkan dalam bahasa Arab Herakl, ya. Raja Romawi ini ya pun menyiapkan pasukan sebanyak berapa? Mi'atu alfin, 100.000. Ya, 100.000 pasukan. Liddifa'i anil ghasasina, untuk membantu pasukan Syurahbil tadi, ya. Pasukan Ghasasina yang dipimpin oleh Syurahbil. Wantama ilahi mi'atu alfin min musyrikil Arab. Ya, kemudian setelah itu pun juga kaum musyrikin yang ada di Jazirah Arab ikut bergabung bersama pasukan siapa? Pasukan Syurahbil ini, ya. Pasukan Ghasasina sebanyak 100.000 juga. Ya, 100.000 tambah 100.000 jadi berapa? 200.000. Jadi 100.000 tadi itulah bantuan dari Herakl yang melengkapi jumlah pasukan dari Syurahbil, ya. Sehingga pasukan Syurahbil dengan dibantu oleh Raja Romawi, ya, total jumlah pasukan mereka sebanyak 100.000. Ditambah lagi kaum musyrikin yang ada di Jazirah Arab pun ikut membantu mereka, yang jumlahnya juga 100.000. Jadi jumlahnya berapa? 200.000. Pasukan kaum muslimin tadi berapa? 3.000. Berapa kali lipat ini? Berapa banding berapa? 3.000. Kalau 10.000 ini sudah 3 kali. Kalau 20.000 saja, 20.000 sudah 7 kali lipat. Ini 200.000, 70 kali lipat, ya, 1 banding 70. Kalau kita bandingkan, ya, kurang lebih 1 banding 70 atau 60 lebih lah, 60 sekian, ya. Dan mereka telah berkumpul, ya, dekat dengan, ya, ghairu ba'idin, enggak jauh dari di mana kaum muslimin itu sampai di daerah tadi Ma'an, ya. Nah, batal muslimun fi Ma'an lailatain yatasyawaruna fi ma yasnaun. Pasukan kaum muslimin ini tinggal di daerah Ma'an tadi, ya, selama 2 malam. Ya, mereka bermusyawarah apa yang akan mereka lakukan. Ya, faqala qailun, ya, ada yang mengatakan naktubu ila Rasulillah wa nukhbiruhu bi'adadi aduwina wa nantaziru amrahu. Bagaimana kalau kita menulis surat kepada Rasulullah, kita kabarkan kepada Rasulullah jumlah pasukan musuh kita ini, ya, dan kita tunggu apa yang akan Rasulullah putuskan. Ini satu pendapat yang mengatakan. Faqala akhar, ada lagi yang mengatakan wallahi ya qaum innana la nuqatilu bi'adadin wala quwwatin wala kathratin. Ya, wahai jamaah sekalian, wahai kaum, ya, sungguhnya kita ini tidak akan berperang dengan jumlah, ya. Maksudnya kita berperang ini jangan menghitung jumlah. Wala quwwatin, juga jangan menghitung kekuatan. Wala kathratin, jangan menghitung berapa banyak pasukan. Wa inna nuqatilu bihadzal din, akan tapi kita ini berperang dengan agama ini, ya. Fantaliqu ila ma jarabtum lahu. Nah, fantaliqu ila ma kharajtum lahu, ya. Maka, ya, berangkatlah
kalian, ya, kepada tujuan ketika kalian keluar dari, ya, dari mana? Dari kampung kalian, ya. Itu kita keluar apa kita berangkat tujuannya untuk berperang, maka ya berangkatlah kita untuk berperang. Wa qad daminallahu lakum al-fawz bi ihdal husnayain. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kalian jaminan kemenangan, ya. Bi ihdal husnayain, dari salah satu kemenangan dengan salah satu kebaikan. Apa? Imma dhafar, ya, yaitu kemenangan dalam peperangan, wa imma syahada, atau mati dalam peperangan dalam keadaan syahid. Ini dua pilihan, menang atau syahid, dan keduanya adalah kebaikan. Nah, ini adalah apa? Perkataan dari sahabat yang lain, ya, memberikan motivasi, terus saja jalan, ya, tidak perlu kita menyurati Rasulullah, menanyakan bagaimana apa yang harus kita lakukan, tapi tetap kita ikut pada apa? Perintah yang pertama, ya, terus maju untuk berperang. Dan itulah pendapat yang diambil, ya. Tsumma taqa jama'ani ala ardi Mu'tah. Kemudian kedua kubu, ya, ini apa? Saling berhadapan di daerah yang namanya Mu'tah, ya. Faqatalal muslimuna qitalan adhala rum wa mal'a qulubahum haibatan li hadhihi al-alaf ats-tsalatsah allati tasaddat li jaishihim al-baligh 200,000. Ya, ketika berperang kaum muslimin di sini berperang dengan apa? Dengan penuh semangat, ya, dengan penuh motivasi, ya, sehingga membuat pasukan Romawi heran, kagum, atau ya kaget, ya, sehingga hati-hati mereka merasa takut, ya, menghadapi berapa? Menghadapi 3.000 pasukan yang ada di depannya ini, ya. Padahal apa? Pasukan mereka jumlahnya sebanyak 200.000, tapi yang 200.000 ini merasa ketakutan melihat bagaimana keberanian, bagaimana semangat, ya, pasukan yang 3.000 yang sedang mereka hadapi ini. Nah, wajalada Zaid bin Thabit an rayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukan Zaid bin Thabit, ya, Zaid bin Harithah, ya. Nah, maka Zaid bin Harithah di sini yang disebutkan jalada, ya, Zaid bin Harithah maksudnya an rayati Rasulullah. Ya, maka Zaid bin Harithah pun dalam perangan tadi, ya, ini apa? Sebutkan jalada jiladan daraba bisayf darban qatala qitalan, ya, terus, ya, mengibas-ibaskan apa? Pedangnya, ya, untuk melawan, ya, musuh Islam dengan apa? Sambil membawa panji atau, ya, bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh dengan apa? Sungguh dengan lincahnya, ya, lam ya'rif lahu tarikhul butulat mathilan, ya, tidak pernah ada pasukan, tidak pernah ada ya, yang sehebat atau yang seberani dari siapa? Zaid bin Harithah ini. Hatta kharaqat jasadahu mi'atur rimah, sampai akhirnya, ya, tubuhnya jatuh tersungkur, ya, disebabkan kenapa? Mi'atur rimah, ratusan anak panah, ya, yang tertancap di badannya, ya. Wa kharra sari'an yasbahu fi dimaihi, maka jatuh tersungkur, ya, apa? Bermandikan darah, ya. Nah, fatanawala minhu rayah Ja'far ibn Abi Thalib, maka sebagaimana wasiat Rasulullah, ketika Zaid bin Harithah terlihat telah apa? Telah jatuh tersungkur, maka Ja'far bin Abi Thalib langsung mengambil, ya, bendera atau panji tersebut, ya. Wa tafiqa yazuzu anha aqrama dzawz hatta lahiqa bi sahibihi. Pun, ya, ketika telah mengambil panji tersebut, terus, ya, perang dengan semangat, mengibas-ibaskan apa? Pedangnya, sampai akhirnya juga apa? Ya, berjumpa mengikuti sahabatnya, mengikuti Zaid bin Harithah.
ya juga ikut meninggal, Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah ini. Nah, fatanawala minhu rayah Abdullah bin Rawaha. Maka ya wasiat Rasulullah yang ketiga, pengganti dari pemimpin ketika pemimpin tersebut meninggal, yaitu Abdullah bin Rawaha, mengambil alih pasukan, ya. Fanadhala anha absala an-nidal hatta intaha ila man taha ilaihi sahibahu. Pun juga sama, ya. Keadaan dari Abdullah bin Rawaha juga ya seperti dua sahabat yang ya menjadi pemimpin sebelumnya, Zaid bin Harithah dan juga dan juga Ja'far bin Abi Thalib. Maka Abdullah bin Rawaha pun juga meninggal pada saat ya memimpin pasukan di Mu'tah ini. Fa amara an-nasu alaihim, ya, maka akhirnya ketika ya kaum muslimin melihat pemimpin mereka yang ketiga yaitu Abdullah bin Rawaha juga telah wafat, ya, fa amara an-nasu alaihim Khalid ibn al-Walid. Maka kaum muslimin pada saat itu, pasukan kaum muslimin mengangkat Khalid bin Walid ya, menjadi pemimpin ya pasukan pada perang Mu'tah ini. Maka hadits Islam, ya, dan pada saat itu Khalid bin Walid baru masuk Islam, belum lama masuk Islamnya, ya. Fanhaza bil jaish, ya, wa anqadhahu minal fina'il muhattam, wa anqadhahu minal fina'il muhattam. Maka ya mereka Khalid bin Walid mengambil alih ya pasukan, dan pada saat itu memerintahkannya untuk mundur sejenak, untuk mundur terlebih dahulu, ya. Nah, mundur dari lapangan atau dari medan pertempuran ini, ya. Balagat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anba'u Mu'tah. Maka sampailah berita tentang perang Mu'tah ini kepada Rasulullah. Kamasra'u qadatihi thalathah, ya, dan ya kematian yang menimpa 3 orang pimpinan ya pasukan. Pada saat itu Rasulullah fahazina alaihim huznan lam yahzan mithlahu qat. Rasulullah pun merasa sedih, belum pernah Rasulullah ya menghadapi kesedihan yang mendalam seperti ini. Wa madha ila ahlihim yu'azihim bihim. Rasulullah pun ya bertakziah, ya berkunjung kepada keluarga dari 3 orang pimpinan tadi, pada keluarga Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhum. Falamma balagha baita Zaid bin Harithah ladat bihi bannatuhu as-saghirah wa hiya mujhishatun bil buka. Ketika Rasulullah sampai di rumah Zaid bin Harithah, ya, maka terlihat ya anak perempuan dari Zaid bin Harithah yang masih kecil ini, ya, dalam keadaan apa? Mujhishatun bil buka, dalam keadaan menangis. Ya, ketika Rasulullah melihat bagaimana keadaan ya anak dari Zaid bin Harithah yang masih kecil ini, anak perempuannya, maka fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tahaba. Rasulullah pun akhirnya juga ikut menangis, ya, karena teringat ya kepada siapa? Pada anak angkatnya ini, pada Zaid bin Harithah ini, ya, yang merupakan sahabat yang termasuk orang yang yang paling cintai oleh Rasulullah, ya. Hatta tahaba, sampai ya suara tangisannya pun terdengar, ya. Faqala lahu Sa'ad bin Ubadah, maka Sa'ad bin Ubadah ya mengatakan kepada Rasulullah, "Ma hadza ya Rasulullah?" Kenapa ini wahai Rasulullah, ya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menjawab, "Hadza bukaul habib ala habibihi." Ini adalah tangisan ya seorang yang mencintai orang yang dicintainya, ya. Inilah ya kisah dari Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, ya, yang merupakan ya anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sekaligus merupakan sebutkan di awal, orang yang menyimpan rahasia Rasulullah, karena Zaid bin Harithah ya tentu bertahun-tahun tinggal bersama Rasulullah, tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
ketika masih di Mekah, ya. Begitupun ketika hijrah, ya, ke Madinah, barulah ketika Zaid bin Harithah, ya, telah berkeluarga, maka sudah tidak bersama Rasulullah lagi. Dan setelah itu tadi kita sudah dengar sama-sama kisahnya, ya, bahwasannya Rasulullah menjadikan Zaid bin Harithah ini adalah seorang pemimpin, ya. Dan beliau memang Rasulullah, ya, di sini melihat dari pribadi Zaid bin Harithah itu memiliki sifat yang layak untuk dijadikan pemimpin, ya. Dalam perang yang besar tadi, ya, dalam perang Mu'tah, ya, yang di sanalah Zaid bin Harithah, ya, meninggal dalam keadaan berperang, ya, mudah-mudahan dalam keadaan syahid tentunya, ya. Maka sebagai bukti bahwasannya Zaid bin Harithah ini adalah yang memang layak menjadi pemimpin dibandingkan, ya, pemimpin-pemimpin yang dibandingkan kaum muslimin yang lainnya, ya. Padahal di sana masih banyak, ya, beberapa pemuka-pemuka suku yang memang yang sebelumnya menjadi pemimpin, akan tapi tetap, ya, dalam perang ini Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai pemimpinnya, dan dilanjutkan dengan siapa tadi? Yang kedua, sepupunya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Setelah itu kaum muslimin mengangkat Khalid bin Walid, dan setelah itu Khalid bin Walid lah yang terus menjadi pemimpin pasukan dalam peperangan-peperangan yang terjadi, ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita kisahkan, ya, dari sahabat yang mulia, sahabat yang tercinta, ya, sahabat yang menjadi pemegang rahasia Rasulullah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kisahkan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa kita cintai para sahabat, ya, karena mereka berjuang untuk menegakkan agama Islam ini, untuk menjunjung tinggi izzah kemuliaan Islam, ya, tentu di atas perintah, ya, agama ini, di atas perintah Rasulullah SAW, ya, karena tentu mereka berangkat tidak lain dan tidak bukan adalah atas perintah dari Rasulullah, dan ini merupakan bentuk, ya, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada Rasulullah pada hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun harus mengorbankan jiwanya, ya, meskipun harus mengorbankan hartanya, ya. Maka, ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, ya, dari kisah-kisah para sahabat ini, yang mana mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi motivasi dalam kehidupan kita untuk terus bersemangat menjalankan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin kita cukupkan. Kurang dari demikian mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.